Shalom, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 18 ayat 49 hingga ayatnya yang ke-51. Mazmur 18 ayat 49 hingga ayatnya yang ke-51. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali Engkau menghimpun kami di dalam persekutuan pelayanan kategorial. Kami boleh menyatakan begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran dan kehendak-Mu, serta mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri, kita membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 49 hingga ayatnya yang ke-51. Yang menyatakan, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia dalam menjalani kehidupan ini kadang diperhadapkan dengan berbagai dinamika pengalaman yang berbeda-beda. Di satu sisi ada pengalaman iman yang membuat seseorang berjuang untuk bertahan hidup, apapun pergumulan yang dihadapinya. Namun di sisi lain, ada orang yang begitu pesimis, bahkan apatis, sehingga ekspresi yang nampak di dalam kehidupannya menunjukkan ketidaknyamanan suasana batinnya. Ada orang yang walau penderitaan itu seakan membawa dia ke jurang maut, namun ekspresi semangat hidupnya menunjukkan ketabahan dan dapat menanggung segala sesuatu dengan penuh percaya diri. Seperti tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Sehingga hidup itu mengalir apa adanya dan dilihat orang sebagai keadaan yang patut dicontohi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon orang terhadap masalah hidup akan mencerminkan bagaimana orang tersebut memaknai hidupnya. Apakah hidupnya bergantung pada Tuhan dan menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, ataukah hidup itu dilihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak perlu bergantung pada Tuhan, toh kita juga tetap hidup. Ini adalah sikap orang yang hanya mau mengandalkan logika semata, tanpa melihat dari kacamata iman tentang arti hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Kitab Mazmur secara umum ditulis untuk mengungkapkan perasaan mendalam dari hati sanubari manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ada doa dan puji-pujian yang mengungkapkan tentang kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, puji-pujian. Ada juga ungkapan kekecewaan, kesesakan yang mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan. Seruan untuk pembebasan, kesembuhan, pembenaran. Ada nyanyian syukur dan penyembahan kepada Allah. Bahkan beberapa mazmur berhubungan dengan Mesias. Suatu tulisan yang indah sebab membentangkan apa yang digumuli manusia dan apa yang menjadi buah sukacita dari manusia itu sendiri. Khusus untuk bacaan kita pada malam hari ini, mau memperlihatkan bagaimana Raja Daud mau memuji, memuliakan Allah penyelamat, bersyukur dan bermazmur memuji Dia, Tuhan yang hidup di antara bangsa-bangsa. Karya keselamatan dan kasih setia Tuhan bagi orang urapan seperti Daud sungguh nyata adanya. Bahkan pula kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Pengalaman iman Daud membuat ia bersukacita bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Allah yang melindungi dan yang penuh dengan kasih setia, sehingga layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan tidak saja ada, tetapi hidup dan berkuasa untuk menyelamatkan. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu telah dibuktikan dengan inkarnasi dalam wujud kehadiran Yesus Kristus yang mati di kayu salib namun bangkit dari antara orang mati. Alam maut tidak lagi menguasai Kristus, melainkan kehidupan yang sejati dalam karya kebangkitan yang Allah anugerahkan membuat kita patut bersyukur karena jaminan Tuhan yang berdampak bagi kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang. Tuhan Yesus yang hidup terus bekerja demi keselamatan manusia berdosa. Dan dalam karyanya itu, ia selalu menyatu dengan Bapa di surga. Kebersatuan itu membuat Yesus selalu menanyakan kehendak Bapa dan mewujudkan tanggung jawabnya itu agar dunia diperbaharui untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah itu terpancar dalam perkataan dan perbuatannya yang mengandung kuasa, dan semua muridnya dipanggil untuk mencontohi keteladanannya. Orang yang mencontohi keteladanan Kristus akan membiasakan kebahagiaan hidup bagi orang lain, sehingga Kristus hidup di dalam orang itu. Bahkan orang itu menyaksikan bahwa Kristus pun hidup di dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah Tuhan itu hidup. Apa artinya Tuhan itu hidup? Bagi kehidupan kita di masa kini, jika kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita telah menderita sengsara, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia. Kematian yang menghidupkan itu memberikan semangat baru bagi kita bahwa apapun masalahnya, ketakutan dan kecemasan akan dihalaukan
sebab Dia sungguh baik dan akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalaupun ada pergumulan yang amat sangat, semua itu dapat saja dihadirkan untuk memurnikan iman percaya kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Seperti kesaksian seorang hamba Tuhan yang ditelepon oleh warga jemaatnya, yaitu seorang ibu yang sedang gelisah karena bahaya COVID-19. Ibu itu berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, di antara grup temu kangen kami ada 2 orang yang terserang wabah corona. Saya diminta untuk segera swab dan selanjutnya mengisolasikan diri. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya tidak merasakan gejala apapun. Mari Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya khawatir jangan-jangan saya pun terjangkit virus yang mematikan itu." Pendetanya itu melanjutkan dengan berdoa demikian. "Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Padamu ada keselamatan. Kiranya Tuhan halaukan segala bentuk kekhawatiran dan kecemasan daripada ibu ini. Dan teristimewa lindungi ibu ini dari bahaya COVID-19. Dengan iman yang sungguh, kami sangat percaya akan cintamu bagi ibu sehingga hasil swab yang diterima nanti negatif adanya. Ternyata doa dengan sungguh-sungguh, penuh iman dan mempercayakan diri pada kuasa Tuhan, sungguh besar kuasanya. Hasil swab ibu itu negatif. Maka dia mengajak semua orang untuk bergembira di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan yang ia percayai, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Karena itu, berserah dan puji namanya adalah sikap hidup dari mereka yang mengandalkan Dia. Dengan berserah dan mengandalkan Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, kita akan menjadi tenang sebab kuasanya telah terbukti. Masihkah kita mengarahkan keyakinan kita kepada Dia, Kristus Sang Juru Selamat, sehingga badai apapun dalam kehidupan kita, kita tetap berada di jalannya, dan terus sehingga badai apapun dalam kehidupan kita bisa kita lewati. Percayalah bahwa kasih-Nya menghidupkan akan semakin membuat kita menjadi mantap dalam memaknai perjalanan hidup ini. Dan biarlah kita merespon kebaikan kasih-Nya dengan berlaku setia melalui aktivitas kita di tengah-tengah keluarga, gereja, maupun masyarakat. Jadilah pengurus, pelayan, maupun anggota Pelkat yang kedapatan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada kuasa Kristus, yang menghidupkan serta berubahlah oleh pembaharuan budi kita, agar tindakan kita menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Di tengah pergumulan kami dalam masa COVID-19 ini, tetapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai kami. Di dalam kesempatan ibadah pada malam hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang mengetahui semua perbuatan kami, baik di dalam perbuatan dan tindakan kami. Engkau mengetahui. Kasih-Mu lah yang selalu baru di dalam hidup kami. Berkati ke-6 Pelkat beserta dengan seluruh pengurus yang baru menata pelayanan. Jadikanlah mereka alat-Mu dalam menjalankan tugas panggilannya. Khususnya di Jemaat Immanuel. Firman-Mu membuat kami menyadari keterbatasan kami dan kami selalu memerlukan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu, khususnya Gereja Immanuel Balikpapan. Mulai dari ketua jemaat kami, berkati dan berikan kesehatan serta kemampuan yang di atasnya ada hikmat Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua jemaat kami. Rumah tangga suami dan anak-anak juga Tuhan pelihara, agar mereka semua selalu di dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk semua presbiter dari sektor Makedonia sampai Bethlehem. Tuhan berikan kami hati melayani, agar kami semua dimampukan untuk bekerja seturut kehendak-Mu. Komisi, Pelkat, panitia, dan karyawan serta jemaat-Mu selalu dalam lindungan kasih-Mu. Kami teringat akan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka, agar pengobatan dan pemulihan selalu menjadi harapan bagi mereka yang terbaring lemah. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, pernikahan, dan kelahiran, serta menerima keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, dan usaha. Mari Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, dan ajarkanlah bagi mereka untuk senantiasa ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa khusus bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini, khususnya dalam menghadapi masalah COVID-19 ini. Tuhan berikanlah hikmat untuk para pemimpin kami, baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Sekiranya kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka, agar dalam tugasnya mereka bekerja untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Khusus kota kami Balikpapan ya Tuhan, dalam masa dan akhir-akhir ini selalu dirasakan kecemasan karena COVID-19. Tuhan berikan ketenangan agar apa yang dibuat oleh pemerintah mendapatkan kebaikan. Kami semua dapat kembali hidup normal dalam beraktivitas. Pemilihan wali kota dalam waktu dekat ini kami juga menyerahkan kepadamu, agar kiranya diberikan suasana damai dan sejahtera. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Demikian doa syafaat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberi pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.